Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Aulia Femila Raisa dengan NPM 10060224002 dan teman saya Yuli Ratna Septiani dengan NPM 10060224013. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, hal ini tuh merupakan hasil sejarah yang sangat panjang dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Sejak kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia ini memilih sistem demokrasi yang walaupun perjalanannya itu penuh dinamika atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, fase-fase pemerintahan ini mencerminkan bentuk demokrasi yang berbeda, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, lalu demokrasi di Orde Baru atau Pancasila, dan demokrasi di era reformasi. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan demokrasi di Indonesia yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ini ada demokrasi parlementer yang dilaksanakan pada awal kemerdekaan 1945 hingga 1959. Lalu dilanjut lagi dengan demokrasi terpimpin yang dimulai dari tahun 1959 hingga 1966. Lalu selanjutnya ada demokrasi Pancasila atau bisa kita disebut Orde Baru yang dilaksanakan 1966 hingga 1998. Dan yang terakhir itu ada demokrasi era reformasi yang dilakukan tahun 1998 hingga sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan demokrasi parlementer. Nah, demokrasi ini tuh ditandai dengan sistem kabinet parlementer dan banyak partai politik yang terlibat. Presiden ini berperan hanya sebagai simbolis negara saja, sedangkan yang memiliki kekuasaannya itu dipegang oleh Perdana Menteri. Meskipun partisipatif, sistem ini tuh tidak stabil karena terjadinya konflik antar partai dan sering terjadinya pergantian kabinet. Contoh kasusnya itu pada tahun 1950, pada saat itu terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali dalam kurang waktu 1 dekade. Nah, selanjutnya di sini ada demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini merupakan sistem pemerintahan yang dimulai setelah Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno ini memegang kendali dengan penuh dan menjadikan sistem pemerintahannya itu lebih otoriter. Lalu kekuasaan eksekutifnya itu sangat dominan dan partai politiknya juga harus mendukung kebijakan pemerintah. Nah, contoh kasusnya itu yang tadi, yang dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ini. Nah, itu tuh Soekarno itu memperkokoh partai-partai yang ada, termasuk HYPKI atau Partai Komunis Indonesia, dan juga memperkuat pengaruh militer. Nah, meskipun stabilitasnya pemerintahannya itu tercapai, tetapi medianya itu dikendalikan dan demokrasi yang sesungguhnya itu merasa dikekang dan tidak ada ruang bagi orang yang ingin berpendapat. Jadi kalau ingin berpendapat itu kurang diterima gitu. Oke, selanjutnya di sini ada demokrasi Pancasila atau Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998.
Nah, jadi demokrasi Pancasila ini terjadi setelah jatuhnya Soekarno pada tahun 1966, lalu Presiden Soeharto memimpin Indonesia dan memperkenalkan sistem yang dikenal dengan nama demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Nah, demokrasi pada era ini ditandai dengan adanya pemilu yang rutin tetapi sangat terkendali. Namun, waktu itu hanya ada 3 partai politik yang diizinkan untuk berkompetisi dalam pemilu, dan semua kebijakan besar juga masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Nah, Orde Baru ini menekankan stabilitas dan pembangunan ekonomi, tetapi juga melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, serta menguatkan peran militer dalam pemerintahannya. Nah, untuk contoh kasusnya itu, terjadi pada pemilu tahun 1971 yang dimana Partai Golkar yang mendukung Soeharto memperoleh kemenangan besar. Nah, sementara partai politik lainnya seperti PDI dan PPP sangat dibatasi. Nah, selain itu, kebebasan pers dan kebebasan berorganisasi juga sangat dibatasi. Dan kasus-kasus seperti penculikan dan penghilangan aktivis juga terjadi pada masa ini. Nah, dapat kita ketahui meskipun pemerintahan Orde Baru berhasil membawa kemajuan ekonomi, demokrasi pada masa ini juga masih hanya bersifat prosedural dan tidak memberikan kebebasan politik yang seutuhnya. Dan praktik otoritarianisme juga dan pengekangan terhadap kebebasan sipil menjadi ciri utama pada periode ini. Ada demokrasi era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Jadi, demokrasi era reformasi ini terjadi setelah terjadinya krisis ekonomi yang parah pada tahun 1998, yang dimana Presiden Soeharto pada waktu itu mengundurkan diri dan Indonesia memasuki era reformasi. Nah, pada era ini ditandai dengan perubahan yang besar dalam struktur politik dan sistem pemerintahan. Dengan adanya pemilihan umum secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dan kebebasan pers serta kebebasan berpendapat juga dipulihkan. Munculnya berbagai partai politik baru serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia ini semakin berkembang ke arah yang lebih inklusif dan terbuka. Dan juga lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Komisi Pemilihan Umum KPU juga dibentuk untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Nah, untuk contoh kasusnya itu terjadi pada pemilu 2004 yang dimana pada waktu itu memilih presiden secara langsung untuk pertama kalinya menandai sebuah perubahan yang besar dalam sistem pemilihan. Lalu pemilu 2019 juga mencerminkan bahwa meningkatnya polarisasi politik dengan persaingan ketat antara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berseberangan. Lalu kasus Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 juga yang melibatkan isu agama untuk menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih bergelut dengan politik identitas. Nah, dapat kita ketahui bahwa demokrasi Indonesia era reformasi ini lebih terbuka dan lebih partisipatif tentunya. Namun, tantangan baru juga muncul, seperti maraknya hoax, politik identitas, dan adanya pengaruh oligarki dalam kehidupan politik. Masyarakat semakin sadar akan hak-haknya, tetapi masih ada masalah dalam kualitas demokrasi, seperti rendahnya partisipasi politik yang berbasis pada kualitas pemahaman politik. Oke, next di sini saya akan membahas tentang tantangan demokrasi di Indonesia, yang dimana pada pembahasan tadi telah saya singgung sedikit bahwasanya tantangan demokrasi di Indonesia ini muncul ketika demokrasi pada era reformasi ini makin berkembang atau makin maju gitu. Nah, tantangan demokrasi di Indonesia ini antara lain yaitu ada politik uang dan transaksional. Nah, contohnya itu kasus operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK terhadap kepala daerah yang melakukan politik uang dalam pemilu. Lalu ada politik identitas dan polarisasi. Nah, untuk contohnya itu Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menunjukkan penggunaan isu SARA untuk membelah masyarakat. Lalu yang ketiga ada oligarki politik
yang dimana contohnya itu banyak partai politik yang dikuasai oleh keluarga atau kelompok pengusaha politik dan membatasi reformasi internal dan kaderisasi partai. Lalu selanjutnya ada disinformasi di media sosial. Nah, sebagaimana contohnya itu penyebaran hoax menjelang pemilu 2019 melalui WhatsApp dan media sosial yang menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih. Lalu yang terakhir itu ada partisipasi publik yang minim dalam pengawasan. Nah, jadi masyarakat itu lebih aktif saat pemilu, tetapi kurang terlibat dalam pengawasan kebijakan pasca pemilu atau dalam proses pembuatan kebijakan. Seperti itu. Nah, tantangan demokrasi di Indonesia selanjutnya ada oligarki politik. Oligarki politik ini adalah sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil elit. Contohnya seperti orang-orang yang kaya, lalu pejabat-pejabat tinggi, dan orang-orang yang memiliki kedudukan atau tokoh-tokoh yang berperan penting di politik tersebut. Contohnya di sini ada banyak partai politik yang dikuasai oleh keluarga atau kelompok pengusaha politik dan membatasi reformasi internal dan kaderisasi partai. Nah, selanjutnya ini partisipasi publik yang minim dalam pengawasan. Artinya ini kayak misal ada masyarakat yang jarang memberi masukan, saran, atau kritik dalam pengambilan keputusan. Akibatnya potensi penyalahgunaan kekuasaan ini bisa semakin tinggi. Lalu selanjutnya di sini ada peran mahasiswa dan generasi muda dalam demokrasi. Nah, mahasiswa ini memiliki peran yang sangat penting, atau mahasiswa ini adalah kuncinya untuk menjatuhkan rezim Orde Baru dan membuka bagi demokrasi. Nah, saat ini tuh mahasiswa dan generasi muda yang lainnya bisa berperan aktif melalui media sosial, lalu bisa terlibat dengan forum-forum diskusi politik dan kebijakan publik untuk membangun kesadaran politik. Lalu selanjutnya ada mengawasi kebijakan publik seperti melalui platform transparansi, anggaran, dan pengawasan pemilu. Lalu menolak politik uang dan berperan sebagai pemilih yang cerdas dan kritis terhadap pemilihan calon pemimpin. Oke, selanjutnya ada strategi memperkuat demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu ada meningkatkan pendidikan politik di sekolah dan universitas, lalu memperkuat jurnalisme independen dan literasi media bagi masyarakat, lalu mendorong transparansi dalam partai politik dan memastikan rekrutmen kader yang terbuka, lalu meningkatkan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan kebijakan melalui musyawarah dan e-demokrasi, lalu menguatkan penegakan hukum dan memperkuat lembaga penegak hukum agar lebih independen dan profesional. Oke, setelah tadi kita bahas lebih dalam lagi tentang demokrasi di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwasanya demokrasi di Indonesia ini telah mengalami perjalanan yang panjang dengan berbagai tantangan serta kemajuan. Keterbukaan, kebebasan politik, dan partisipasi rakyat semakin berkembang meskipun masih dihadapkan pada masalah seperti politik uang, polarisasi, dan disinformasi. Masa depan demokrasi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, terutama pada generasi muda, untuk mewujudkan sistem yang lebih sehat, adil, dan inklusif. Dan diperlukan juga komitmen bersama untuk menjaga agar nilai-nilai demokrasi tetap hidup dan relevan. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.